Hai, welcome to our YouTube channel Kartini Veterinary. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Nimade Ayu Sintia Paramita atau lebih akrab dipanggil Dr. Ayu. Jangan lupa untuk subscribe. Topik yang akan dibahas kali ini adalah terjadinya diare serta penyebabnya pada hewan. Diare. Pengertian diare merupakan suatu gejala di mana penderita mengalami BAB dengan intensitas yang sering dan juga konsistensi yang encer. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu yuk mengenai skor feses. Jadi feses sendiri itu mempunyai skornya masing-masing, sehingga kita bisa tahu kapan dikatakan diare dan kapan tidak. Berikut adalah skor pada feses. Skor pada feses dapat dilihat pada gambar. Itu ada 7 skor, di mana yang dikatakan normal itu antara skor 2 hingga skor 5. Sedangkan skor 6 dan 7 itu merupakan diare karena konsistensinya agak encer. Dan skor 1 itu tergolong konstipasi karena konsistensinya sangat keras dan padat, sehingga saat BAB hewan akan mengalami kesakitan. Nah, untuk pemeriksaan feses di rumah kita bisa lakukan dengan prinsip 4C. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua color atau warnanya, kemudian yang ketiga adalah coating. Coating itu adalah lapisan, jadi apa ada lapisan lendir atau darah di feses itu. Kemudian yang keempat itu adalah konten atau kandungan, seperti ada kandungan cacing atau benda asing seperti itu. Nah, untuk warna sendiri, jadi warna feses normal itu adalah warna coklat seperti pada gambar berikut ini. Warna yang abnormal itu seperti warna hitam. Warna hitam ini mengindikasikan bahwa adanya perdarahan di saluran pencernaan bagian atas, yaitu bagian lambung hingga usus halus. Sedangkan yang gambar warna merah segar itu biasanya ada perdarahan di area usus besar hingga anusnya. Kemudian ada warna kuning. Kuning ini mengindikasikan biasanya pada gangguan pada hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Kemudian untuk warna spot putih itu biasanya indikasi bahwa feses itu berisi cacing. Dan warna putih itu biasanya indikasi untuk feses yang makanannya itu biasanya terlalu tinggi kalsium sehingga dia dikeluarkan produksi berlebih, dan biasanya feses yang warna putih ini sih keras pada hewan seperti itu. Nah, kita balik lagi ya ke topik diare. Diare ini biasanya dikategorikan bisa kronis dan akut, dimana kalau akut ini biasanya berlangsung kurang dari 2 minggu, sedangkan dikatakan kronis itu bila perjalanan penyakitnya itu lebih dari 2 minggu. Nah, untuk penyebabnya sendiri, diare ini dibagi menjadi 2, yang itu infeksius dan juga non-infeksius. Kita bahas yang infeksiusnya dulu ya. Infeksius itu biasanya disebabkan karena infeksi virus, seperti pada anjing yang paling sering itu adalah parvovirus dan juga coronavirus. Sedangkan di kucing biasanya virus Panleukopenia atau coronavirus juga ada. Biasanya kita sebut ferin infectious peritonitis. Kemudian infeksi bakteri seperti salmonella, E. coli, dan juga infeksi cacingan, parasit protozoa seperti itu. Dan untuk non-infeksi itu biasanya karena faktor makanan, bisa keracunan, bisa makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu berbumbu, kemudian stres, kemudian gangguan internal seperti tadi ada gangguan pada hati, empedu, dan juga pankreasnya. Kemudian bisa juga intoleran terhadap sesuatu, seperti pada papis itu sering terjadi intoleran laktosa sehingga dia menyebabkan diare. Nah, untuk cara penularan diare ini biasanya lewat kontak langsung dan tidak langsung. Kontak langsung ini artinya jika hewan langsung kontak dengan hewan yang sakit, sedangkan tidak langsung ini ada perantara seperti kita sendiri yang setelah memegang anjing yang sakit, kemudian kita pegang anjing yang sehat, itu akan mudah sekali penularan virus atau bakteri seperti itu. Kemudian langkah pencegahan yang perlu dilakukan apa aja sih? Nah, kita tahu sendiri pencegahan yang paling penting itu adalah menjaga kebersihan kandang, lingkungan sekitar hewan, kemudian juga vaksinasi, jangan sampai terlambat, minimal umur 2 bulan. Kemudian juga jangan memberikan hewan makanan yang
hal pertama yang bisa kita lakukan itu adalah memberikan minum agar hewan tidak dehidrasi, dan juga bisa memberikan prebiotik, di mana prebiotik ini berisi bakteri baik sehingga bagus untuk ususnya. Kemudian kita bisa lakukan puasa di hewan ini dengan catatan hewannya kondisinya masih bagus, artinya masih mau minum, masih aktif, lincah. Nah, puasanya ini bisa kita lakukan setengah hari sampai 1 hari. Kemudian yang ketiga, jika diare berlangsung lebih dari 3 hari dan apalagi sampai berdarah, itu sebaiknya langsung hubungi dokter hewan untuk mendapat tindakan. Nah, sekarang kalian udah lebih aware kan terhadap